Berjumpa kembali di talk show IPWL Bukit Doa bersama saya Roiska. Saya DJ. Nah, hari ini kita mau berbincang-bincang dengan narasumber kita yang sangat luar biasa. Wah, bintang tamu kita Dukung ya. terus talk show IPWL Bukit Doa dengan cara mengklik like, share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kamu terus dapat melihat video terbaru dari Bukit Doa. Enggak ya. Konselor Bro Asri dulu pada saat di IPWL Bukit Doa. Sebelum itu, Ya. buat teman-teman yang menonton, Wah, kita perlu sapa ya teman-teman yang menonton ini ya dari Sabang sampai Merauke nih. iya betul. Oke, buat teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk share video live kita ini kepada teman-teman di Facebook. Gitu. Langsung aja nih sis. Ya, Kita sapa dulu bintang tamu kita yang sangat istimewa ya. iya. Bro Asri Ramadan. Nih. Wow, selamat Halo, Bro. datang. Lalu ada narasumber kita, Bro Ramadhani Nasution sebagai konselor ya. Masih sampai sekarang di Masih IPWL sih. Bukit Doa ya. Mas ya. Masih. Nah, untuk Bro Asri sendiri nih bisa perkenalan diri dulu nggak sih, Bro? Ya, perkenalkan, nama saya Asri Ramadan, umur 32 tahun, status sudah menikah, punya anak 1, bekerja di daerah Belawan. Oke, daerah Belawan udah bekerja gitu ya. Untuk Bro Asri gitu ya. Setelah tadi udah dibilang sudah melewati rehabilitasi di Bukit Doa gitu ya. Apa saja yang didapat di rehabilitasi? Ya, didapatkan banyak sih memang, tapi tidak bisa kita sebut dengan kebanyakannya kan gitu kan. Ya, dan salah satunya itu saya dapat dari sifat kekeluargaan di sini. Pembinanya, konselornya maupun dari teman-teman yang terkena pecandu narkoba, itu kami sama-sama memiliki sifat keluargaan. Wow, keren banget. Untuk Bro Dani gitu ya. Treatment apa yang Bro Asri jalani gitu ya? Karena pasti berbeda-beda yang didapat. Apa saja treatmentnya? Gitu. Oke. Kalau di IPWL Bukit Doa kita di sini treatment yang pertama dari sisi religi, jadi dari sisi kerohanian itu Ya. kita benahi mulai dari sholat, puasa, lalu akhlakul karimah itu akhlaknya seseorang. Yang Ya. kedua dari sisi visi itu berbasis komunitas, jadi dia untuk merubah attitude dari kurang baik menjadi baik, Ya. untuk memangkas attitude juga. Iya. Berarti treatmentnya ada TC, terapi community berbasis komunitas, selain juga ada secara religi ya, Bro ya, Iya. rohani ya. Iya, sis. Dibimbing oleh, Dibimbing oleh Pak Ustadz dan saya sendiri langsung. berarti yang Kristen juga dibimbing oleh pendeta begitu Iya, ya? untuk yang Kristen ada pendeta dibimbing langsung. Nah, kalau saya balik ke Bro Asri nih, sebagai bintang tamu utama kita ya pada hari ini, Bro. Sebelumnya kan telah menjalani rehabilitasi. Iya. Untuk prosesnya tidak 1 bulan, 2 bulan gitu ya, mungkin sudah beberapa bulan lah. Pada saat Bro kembali ke luar menjalani kehidupan bersosialisasi bermasyarakat lagi, apa sih yang Bro rasakan? Ya, yang saya Apa sih yang Bro dapatkan, dapatkan gitu kan? yang saya dapatkan waktu setelah keluar dari rehabilitasi itu ya, Iya. itu banyak memang sih ancaman-ancaman. Ancaman itu seperti ya di 10 meter sebelah kanan saya itu narkoba, 10 meter sebelah kiri narkoba, 10 meter ke depan pun narkoba, dan 10 meter ke belakang pun narkoba. Rata di situ semua. Jadi banyak tantangan-tantangan yang saya hadapi di situ. Karena saya sudah pernah ikut seminar dari IPWL Bukit Doa. Saya banyak belajar dari IPWL Bukit Doa bahwa saya itu tidak bisa kita hindari. Iya. Tidak bisa kita hindari. Kalau kita hindari pun kemanapun kita pergi, barang itu tetap ada. Kan gitu, mau kemana-mana pun kita tempatnya, arahnya dan tujuan kita, di hutan sekalipun tetap ada barang seperti itu. Kan gitu. Jadi dengan dapat pelajaran dari itu, saya hadapi saja. Saya hadapi, tapi kalau mereka sudah mengomong masalah ke narkoba, tempo 10 detik saya cabut, saya tinggalkan kalau sudah tidak tahan. Itu awal-awal mula tuh. Lama kebiasaan sampai sekarang sudah teratasi. Alhamdulillah. Sudah rasa saya sudah lebih enak lagi saya menghadapi teman-teman saya seperti itu. Tidak saya jauhkan, tidak. Tetap saya berteman sama mereka.
yang memakai, tetap saya temani. Bahkan pun ada teman dekat saya yang satu pemakaian sama saya selalu bersama itu, alhamdulillah sekarang sudah 2 orang sudah sama saya tidak memakai narkoba lagi. Sudah berubah kiblatnya Sudah berubah, ya, sudah beralih ke ya. kebaikannya lah masing-masing kan gitu. Dengan pengaruh kita. Dengan pengaruh. Iya. Sebagian pengaruh dari diri kita. Tapi tanggapan dari keluarga bro setelah bro keluar itu bagaimana? Nah, begitu juga untuk tanggapan dari keluarga, dari masyarakat situ kan gitu. Awalnya pun tidak yakin sepenuhnya kan gitu. Cuman orang tua saya sajalah yang yakin sepenuhnya. Dia terus mensupport saya, dia terus meyakini saya kan gitu, mengasih pengarah-pengarah sama saya. Sampai pernah saya tuh pingin juga, ada rasa pingin. Ada rasa pingin itu, sampai menggigil, ingin gitu, ingin. Tapi karena saya langsung mengarahkan kepada orang tua saya menasihati saya dengan cara dialah menasihati saya kan, dengan cara ya menurut religi kami lah kan gitu kan. Ya saya lakukanlah, alhamdulillah sampai sekarang sudah hilang total. Tapi kalau untuk pulih tidak. Kalau untuk pulih tidak, masih ada rasa-rasa itu, masih sampai sekarang masih ada tuh. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah juga untuk mencobanya. Oh cuman tadi tanggapan keluarga sudah berubah lah gitu ya? Iya betul. Awalnya dari yang bro dulu pemakai, orang tua melihat bro juga susah gitu gitu ya. Sekarang sudah lebih baik lah, perasaan orang tua juga sudah lebih baik gitu ya bro ya? Ya, dan juga sih aku suka dengan perkataan Bro Asri tadi, di mana Bro Asri bilang di saat menggigil gitu ya, Bro jujur dengan keluarga gitu ya. Jujur, ya, mengatakan dengan keluarga. Karena itu kayak alarm sih ya, Iya. keluarga, terus dia ada alarm, and then langsung balik ke keluarga, langsung ingat keluarga. Karena hal yang pertama kita jumpai ya keluarga gitu, bukan orang lain ya. itu adalah poin penting sebenarnya ya, Iya, jujur gitu ya. betul. Itulah poin penting yang saya dapatkan ketika di PWL Bukit Doa. Karena dari yang saya pelajari dari seminar, nah itu pernah disampaikan kalau kita entah kepingin sesuatu untuk menggunakan kembali ke narkoba, ingat sama keluarga. Kalau cerita sama keluarga, kalau kita cerita sama teman, kita belum tahu teman itu seperti apa kan gitu. Kadang teman menjebak kita, udah tes saja sekali, slip, lama-lama jadi relapse kan gitu. Iya, betul, keren banget gitu ya. Jadi Bro Asri nih, apa perbedaan yang dirasakan setelah tidak memakai lagi? Perbedaan dirasakan ya waktu masih memakai lah ya, masih memakai dulu, ya gimana ya dibilang ya, habislah hancur-hancuran lah, apapun terjual, kerjaan hilang, orang tua macam orang asing, keluarga pun begitu juga, saudara-saudara, sanak famili, masyarakat menganggap kita nih seperti orang asing gitu kan. Gaya kita memang seperti orang hebat memang kita akui kan, kita merasa udah setelah makai itu kita merasa diri kita tuh bahwa kita lah yang terhebat di situ, kita merasa jago kan. Tapi orang memandang kita kecil, sangat kecil orang memandang kita kan gitu. Jadi setelah berdampak dari yang sebelum yang waktu saya memakai sampai setelah saya tidak memakai, itu berdampaknya jauh lebih besar. 10.000 saja uang yang saya pegang itu sudah berarti. Wow. Gitu ya. Itu nggak berarti sama sekali ya bro. Nah kalau saya mau tanya nih lebih spesifik lah ya, apa sih yang membuat bro itu memutuskan untuk berubah gitu? Karena kan ada yang setelah keluar dari rehab juga ya tidak berubah kan gitu. Tapi apa langkah yang bro buat? Apakah memang karena faktor rehabilitasi atau karena dukungan keluarga saja, atau karena memang saya dengar juga bro setelah keluar dari rehabilitasi tidak lama di lingkungan itu lalu pergi keluar kota. Apakah karena perubahan lingkungan atau karena ada insiden atau kejadian tertentu gitu yang bro alami dan akhirnya bro yaudah deh saya harus berubah gitu. Apa sih gitu? Bisa diceritain nggak bro? Yang membuat saya itu betul-betul ingin berubah lah ya dari itu semua. Ini memang agak sedih memang. Karena faktor orang tua terutama. Karena di saat saya memakai dulu, memakai masa lalu saya terus memakai kan gitu kan, itu kebanyakan itu harta orang tua saya yang saya habiskan. Dari materi sampai dengan yang lain-lain itu semua saya habiskan. Maaf katanya aja pun untuk masak dia aja seperti gas dan LPG pun itu pun saya jual. Berasnya pun saya jual. Jadi dari situ saya dibina di PWL Bukit Doa ini. Saya langsung dibina masalah itu, saya teringat orang tua saya. Jadi
setelah saya jalani selama 6 bulan di sini, kalaupun saya mengulangi kembali lagi, saya ingat ke orang tua saya, ingat ke mama saya kan gitu. Kenapa harus saya ulangi lagi kan gitu? Saya sudah pernah merasakannya kan gitu. Jadi faktor sekarang yang saya apakan ini sekarang, saya jadi pemain pembantu sudah pernah, jadi pemeran utama pun sudah pernah. Jadi saya tinggal lihat aja generasi-generasi yang bakal memulai ini. Jadi saya melihatnya dengan senyuman saja kan gitu. Jadi dengan watak-watak dari masyarakat yang saya hadapi sekarang, macam anak-anak yang baru besar-besar sekarang, saya lihat dari nengok wajahnya saya sudah tahu ini pemakai sudah ada. Jadi saya dari pelajaran itu sudah saya dapatkan. Jadi untuk apalagi saya mengulangi kembali, sakit untuk mengulangi itu lagi kan gitu. Iya. Berarti faktor bro berubah itu ada cukup banyak ya. Yang pertama itu karena orang merasa ini ya, karena kasihan sama orang tua, emosional dengan orang tua. Lalu ada juga karena di rehabnya, berarti rehabilitasi juga berdampak dong. Berdampak besar. Berdampak besar ya. Dan lagi juga setelah dapat pelajaran dari rehabilitasi, setelah bro mengaplikasikannya di luar, ternyata berjalan gitu ya, berguna ya ilmu-ilmu dari rehabilitasi itu. Wow. Untuk Bro Dani gitu ya, Sis. bagaimana Bro menanggapi tentang perubahan yang dialami Bro Asri gitu kan? Karena apakah mantan pecandu pasti merasakan pengalaman dari Bro Asri? Pengalaman yang sama gitu Iya, ya, Pas? pengalaman yang sama. Kalau pecandu itu sama nggak sih rata-rata begitunya itu gitu. Rata-rata begitu juga sih pengalamannya gitu. Iya, Apa iya. sama kan setiap pecandu itu gitu? Karena setiap pecandu itu berbeda-beda tahapan prosesnya sis. Iya. Seperti Bro Asri, saya lihat dari awal masuk dia ke rehab, dia awalnya kurang menerima. Lalu saya konseling, dia buka mindsetnya, buka pikirannya. Lalu yang kedua, dia juga kurang akur dengan orang tua. Saya konseling juga, saya tegaskan sama Bro Asri, kamu harus minta maaf kepada orang tuamu, apalagi yang kamu lakukan selama ini salah. Lalu dipikir-pikir sama dia, yang saya sampaikan itu benar kan. Setelah kunjungan, Bro Asri juga minta maaf sama keluarganya. Lalu setelah minta maaf, dia terminasi juga selama menjalani program kan. Setelah dia menjalani program, setelah dia di luar, saya komunikasi juga dengan Bro Asri, dengan orang tuanya juga masih saya kontrol. Tetap jalin komunikasi Iya. gitu ya. Apalagi kita tahu kan adiksi itu penyakit kambuhan sis. Karena bisa saja sewaktu-waktu sleep bisa relapse. Iya. Makanya harus kita pantau terus, harus kita kontrol hingga dia clean and sober. Oh, Apa kalau itu, boleh Bro, tahu, maksudnya? iya. Clean and sober itu dia bersih dari zat-zat. bersih Iya. gitu ya. Kalau yang dari ditanyakan sendiri nih bro, apakah standar untuk proses perubahan seorang pecandu itu sama setiap orang gitu loh? Atau ada, kalau Bro Asri tadi kan ada faktor dari keluarga, Iya. kan? Lalu juga ada faktor karena direhabilitasi. Nah, adakah faktor perubahan lain yang dialami oleh pecandu gitu loh, untuk dia mengalami perubahan? Ada nggak sih bro? Atau semua pecandu sama aja gitu? Itu beda-beda sis. Itu tergantung pada proses masing-masing. Ya, ada faktor-faktor lain nggak bro selain yang dialami Bro Kalau Asri? Bro Asri faktornya itu mungkin dari orang tuanya juga tadi kan. Apalagi orang tuanya ya terus terang waktu itu sering sakit-sakitan. Jadi setiap kunjungan dia lihat sendiri, orang tuanya pun jalan pun agak payah sudah, apalagi sudah lanjut usia juga, mungkin hatinya mungkin tergugah dari situ. Oke. Itu sis. Berarti kalau faktor dari untuk seorang pecandu mengalami proses perubahan itu, ada faktor lain kah selain yang dialami oleh Bro Asri? Yang kedua dari diri sendiri sis, dari Faktor niatnya, dari nawaitunya. Oke. Nawaitunya, apalagi Asri waktu itu pernah bilang, bang, aku nggak mau balik lagi bang, aku mau berubah lebih baik. Bagus, saya bilang.
apalagi kamu itu sudah dewasa. Jadi hidup itu ya kamu tentukan sendiri. Iya. Itu sih. Terus tadi saya ini juga nih ya, agak tergugah juga yang Bro Dani bilang bahwasanya Bro sama Bro Asri itu masih saling kontekan terus. Iya. Berarti kan ada emosional nih yang terjalin. Bro keluar dari rehabilitasi tahun berapa? 2016. 2016 dan ini tahun 2021. Cukup lama kan untuk membangun hubungan itu. Apa sih yang menjadi dasar Bro Dani untuk menjalin komunikasi terhadap anak dampingannya gitu? Oke, thank you sis. Kalau itu saya sudah sering memberikan pelayanan ya, apalagi pelayanan untuk mantan dampingan saya dan keluarga dampingan saya. Itu bukan hanya Bro Asri, semua dampingan saya sampai detik ini masih saya kontrol, masih saya konseling individu dan masih saya konseling keluarga, karena itu menjadi tanggung jawab saya sebagai konselor. Konselor itu bukan hanya di dalam, tapi di luar dari jam kerja juga tetap melayani, tetap memberikan pelayanan. Berarti memang konselor harus seperti itu ya Bro? Iya. Rata-rata konselor memang mempunyai hal yang seperti itu ya, membangun emosional dengan mantan kliennya gitu Iya, ya? Iya, betul. harus seperti itu sis. Ya. Sesuai dengan tema kita gitu ya untuk Bro Asri gitu ya. Bagaimana Bro Asri itu bisa membakar masa lalu Bro hingga sampai sekarang bisa membangun masa depan Bro? Ya, maksudnya gimana tadi? Bagaimana Bro Asri itu bisa membakar masa lalu Bro gitu ya, biar bisa terus maju ke depan pandangannya gitu ya? Nah, itulah dia karena pertama saya sudah berumah tangga, kan gitu. Iya. Sudah berumah tangga, sudah punya anak satu. Jadi untuk apa lagi saya kembali lagi ke masa lalu kan gitu kan, kalau Iya. sudah saya alami yang dulu-dulu waktu ketika saya masih sendiri kan gitu. Iya. Jadi untuk apa lagi saya ulangi kembali lagi seperti itu. Kalau kasihan anak istri saya kalau saya lakukan lagi itu kan gitu. Betul, karena sudah ada yang mau dipertanggungjawabkan Iya, gitu ya. betul kasihan saya melihat mereka kan gitu kan. Untuk apa lagi digunakan lagi itu kan gitu. Ya betul. Dan itu menjadi semangat baru Iya, lagi. apalagi udah punya anak ini kan. Iya. Tadi udah kita dengarkan juga di Kawani gitu ya di sini ya. Wow, keren banget. Sebenarnya Bro, kalau saya boleh nanya ya secara pribadi, sebenarnya motivasi Bro itu dalam hidup apa sih? Dalam menjalani hidup lah. Mungkin dulu motivasi Bro apa gitu kan, dan sekarang motivasi Bro apa untuk menjalani kehidupan? Motivasi saya untuk menjalani kehidupan saat ini ingin membina keluarga yang lebih harmonis lagi. Dan untuk keluarga, bahkan orang tua saya, untuk mertua saya, meyakini mereka bahwa saya tidak akan lagi memakai itu lagi kan gitu. Jadi dengan meyakinkan mereka itulah dengan cara perbuatan saya, tingkah laku saya, membahagiakan istri dan anak saya. Itulah motivasi saya sekarang. Wow, keren banget. Nah, Bro, dalam menjalani kehidupan Bro sendiri saat ini, yang menguatkan Bro kan keluarga ya? Keluarga ya. Nah, kira-kira masa depan apa sih yang Bro Asri tuh pengen bangun yang bisa dijadikan orang lain, mantan pecandu juga sebagai contoh gitu loh, bahwasanya ini loh sekarang saya dulu punya kehidupan ini kan, semua orang tahu nih Bro mantan pecandu, tapi sekarang yang mau saya buat tuh kehidupan masa depan saya tuh seperti ini, biar bisa dijadiin contoh sama teman-teman kita mantan pecandu lain di luar sana. Iya. Kira-kira kehidupan seperti apa sih Bro yang Bro mau bangun gitu? Kehidupan untuk pandangan bagi pecandu-pecandu narkoba sekarang lah ya gitu ya. Ya untuk itu saya membangun ya pertama pertemanan. Pertemanan itu bukan dalam hal yang negatif, dalam hal yang positif. Kita ajak mereka. Macam saya kan sebagai muslim kan, saya ajak mereka beribadah. Setidak-tidaknya pun biarpun mereka masih keberatan,
tapi tidak adalah gambaran dari mereka, dari saya, maksudnya perhatian dari saya bahwa saya ingin mengajak mereka untuk kembali, kan gitu, kembali ke jalan yang benar, tidak menyalahgunakan lagi untuk memakai narkoba, kan gitu. Itulah motivasi saya untuk kalangan-kalangan masyarakat sekitar. Makanya saya bilang tadi ada anak-anak yang bertumbuh sekarang yang udah mulai memakai, makanya saya lihat dengan senyuman saja, karena udah pernah saya alami, yang gitu. Nanti kamu tahu sendiri kayak mana. Kalau sekarang dikasih tahu, apalagi ketika dia lagi memakai gitu, kita kasih tahu, itu paling berat itu. Los itu, mampus itu, nggak urusan kau bukan keluarga aku. Kan gitu, siapa kok kalau rusak-rusak aku kok, kan gitu kan. Dia tidak tahu kita sudah pernah rusak seperti apa dibuatnya. Dibuat narkoba itu seperti apa hancurnya kita, kan gitu kan. Badan kurus, tidur tak nyenyak, makan tak habis, kan gitu. Jadi untuk apa dilakukan lagi seperti itu? Kadang mereka tidak berpikir bahwa saya yang nasihati mereka itu yang udah pernah bermain di situ, kan gitu, di kalangan itu, di lingkaran itu. Jadi udah ketika kita keluar, mereka pula yang masuk. Jadi dengan cara saya memotivasi mereka, sering saya ajak kompromi. Memang saya ajak kadang main futsal bareng, main futsal bersama. Itu sering saya ajak rutinitas tuh, seminggu 3-4 kali. Dari situlah saya ajak perkumpulan setelah main futsal nanti berbincang-bincang tentang masalah-masalah itu juga, untuk supaya mereka tidak memakai bahan narkoba itu. Berarti masa depan yang pengen Bro bangun itu adalah menarik ya, menarik teman-teman, lingkungan, menjadikan Bro sebagai ya udah ini loh, saya contohnya dulu saya seperti ini. Nah sekarang saya nggak mau teman-teman saya, lingkungan saya tuh jadi seperti saya yang dulu, gitu ya Bro, sangat mulia sekali ya. Nah terus juga tujuan Bro untuk masa depan itu menjadi orang yang lebih baik dan terus tetap bertuhan gitu kan, tetap beriman. Nah kalau dari yang Bro Asri nih bilang tadi, Bro Dani, tujuan hidupnya kan sudah jelas, menjadikan diri dia contoh dan menjadikan diri dia sebagai pengalaman orang lain tanpa perlu orang lain mengalami juga yang seperti dia gitu loh. Menurut Bro Dani sendiri sebagai seorang konselor lah, apakah fondasi yang dibangun Bro Asri ini dalam menjalani proses pemulihan, apakah itu bisa memperkuat dia dalam pemulihan, dan apakah dengan fondasi seperti itu pemulihan dia ya dapat bertahan seumur hidup gitu? Oke, thank you sis. Itu kalau untuk fondasinya itu ya sewaktu dia di rehab di PWL Bukit Doa, yang kita poin pentingkan itu religi. Dia dari keimanan dia, karena kalau dari keimanan seseorang itu goyang, maka dia keluar pun juga akan mudah tersinggung, mudah terganggu. Makanya itu kita landasi dengan keimanan, dengan akhlakul karimah, dengan manusia berakhlak. Jadi dengan seperti itu nanti dia di luar dia akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Berarti pondasinya sudah cukup kuat, tapi tetap harus dikuatkan lagi kembali kepada Tuhan ya, beriman ya, tentunya. Tetap menjaga. Tetap menjaga. Karena pemulihan tidak bisa seumur hidup gitu ya, Bro? Iya, karena pun adiksi itu dia suatu penyakit kambuhan sis. Jadi dia tidak bisa sembuh, tapi dia bisa pulih. Berarti seorang mantan pecandu harus berjuang seumur hidup untuk bisa pulih. Ya Bro Asri. Iya betul. Tetap kuat Bro. Kalau begitu kita kasih semangat untuk Bro Asri, juga kita kasih semangat untuk teman-teman ex pecandu di luar sana gitu ya. Nah akhir kata ini kira-kira apa nih yang Bro mau bilang ke teman-teman mantan pecandu, ex pecandu, ya bahasa kerennya gitu ya, ex pecandu untuk lebih membangun masa depan mereka lagi. Silakan Bro untuk penutup terakhir. Ya, motivasi untuk saya, untuk teman-teman yang pemakai narkoba ya, ataupun ex pecandu narkoba, ya janganlah untuk kembali memakainya lagi, karena itu bisa merusak diri kita, bukan hanya kita, keluarga kita, bahkan masyarakat pun mengucilkan kita di situ. Kalau sudah berubah, berubahlah terus, jangan sampai lagi kembali ke masa-masa yang suram itu. Buka hatimu, buka pikiranmu, buka perasaanmu. Wow, keren. Next,
Untuk Oke. Bro Dani boleh Eh, disampaikan. Kalau untuk saya ya, untuk para pecandu X, jadi jauhi teman-teman lamamu, buat circle baru, itu untuk menjaga pemulihanmu. Stop narkoba. Wow, singkat, padat, dan keren. Oke, untuk menutup, terima kasih buat teman-teman yang sudah setia menonton kita pada hari ini. Ya, dari awal sampai akhir ya. Iya, dan juga tetap stay di talk show kita Jumat gitu ya. Ya, dan jangan lupa untuk teman-teman kita semua untuk share live Iya. kita ini ya. Ya betul. Karena live kita ini ya kita harapkan sangat berdampak lah, berdampak positif tentunya ke teman-teman semua, baik yang pecandu dan mantan pecandu. Iya. Nah, akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada Bro kasih, Asri Ramadan yang sudah Iya. meluangkan waktunya hari ini. Sangat bermanfaat sekali Sangat gitu ya. bermanfaat dan kami harap sangat berdampak positif bagi teman-teman di luar sana. Iya. Juga kepada narasumber kami, konselor Bro Ramadhani Thank you. Nasution atas kehadirannya dan bimbingannya, Bro. Terima kasih sekali. Dukung terus talk show IPWL Bukit Doa dengan cara mengklik like, share, subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng agar kamu terus dapat melihat video terbaru dari Bukit Doa. Sampai jumpa di talk show berikutnya.